Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan bahagia lahir dan batin. Hari ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Mari kita mulai. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kalian kuasai hari ini adalah 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, tentang struktur teks editorial, dan yang kedua tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa saja struktur dari teks editorial? Nah, jika belum, Ibu akan menjelaskan struktur teks editorial. Struktur teks editorial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu ini disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomena, dan kontroversial. Yang kedua, penyampaian pendapat merupakan pendukung yang akan memperkuat opini yang hendak disampaikan. Pendukung berupa fakta-fakta tentang topik yang diangkat, sehingga memberi nilai objektivitas pada tulisan daripada sekedar opini belakang. Pada bagian ini, penulis berusaha meyakinkan pembaca bahwa apa yang dikemukakan itu benar. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terdapat harapan redaksi terhadap para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksud agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang sedang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi para khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Dan yang keempat, banyaknya menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini. Silahkan yang ingin bertanya. Anak-anak, tugas kalian hari ini adalah tentukan struktur teks editorial pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 12 pada halaman 99 yang berjudul Pengangguran Makin Bertambah. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu semangat belajarnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.